Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Puspitasari, calon pengajar praktik Angkatan 10 Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang memerdekakan. Adapun tugas dalam demonstrasi kontekstual, yaitu buatlah rancangan dan media presentasi pemahaman. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Poin kedua, sasaran audiens yang dituju. Yang ketiga, media yang digunakan. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu mengajak seluruh guru hebat untuk memahami makna dari pendidikan yang memerdekakan dengan fokus utama yaitu peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sasaran audiens yang dituju adalah semua guru-guru hebat di Indonesia. Media yang digunakan, video presentasi. Konsep pendidikan yang memerdekakan berasal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang memerdekakan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun, kita sebagai pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Sehingga, sebagai seorang pendidik, kita harus dapat menerapkan pendidikan yang memerdekakan anak didik kita yang dilandasi dari prinsip AMON. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui kemampuan awal atau potensi anak didik kita. Pendidik harus mengetahui kemampuan awal anak didik untuk menentukan strategi belajar mengajar. Dengan mengetahui strategi pembelajaran, proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar. Selain itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya mengajak anak didik berpikir. Misalnya dalam pemecahan masalah di kelas, anak didik dibimbing untuk menemukan jawabannya. Pendidik jangan langsung menjawab pertanyaan sendiri tanpa memberi kesempatan kepada anak didik untuk berpikir. Untuk membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid, sebagai pendidik perlunya kita menggunakan media saat pembelajaran. Konsep-konsep yang bersifat abstrak akan sulit dimengerti oleh anak didik saat pendidik hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media. Media yang digunakan juga harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Media yang menarik perhatian anak dan dapat meningkatkan motivasi belajarnya, sehingga pembelajaran akan menyenangkan. Kita tidak boleh menuntut dan memaksakan anak agar harus bisa di semua mata pelajaran kita. Namun, dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang begitu beragam. Perlunya diagnostik awal dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak akan nyaman dan merasa diperhatikan kebutuhannya sesuai potensi yang dimiliki dalam menerima materi pelajaran. Rasa nyaman yang timbul akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan pula. Dengan menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan,
akan memunculkan karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.